Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwa Syafa'ah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas B YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pengertian, persamaan dan perbedaan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Ngomong-ngomong, di sini udah pada tahu belum nih apa itu pemerolehan dan pembelajaran bahasa? Nah, bagi yang belum tahu, semoga ini bermanfaat dan menjadi penambah wawasan dan pengetahuan untuk kalian ya. Nah, pengertiannya dari pemerolehan bahasa sendiri adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Kayak contohnya, ketika anak-anak mulai belajar berbicara dan orang tuanya itu membantu si anak tersebut, nah disitulah prosesnya terjadi, di mana otak anak tersebut mulai mengoperasikan dan memperoleh bahasa yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah disitulah pemerolehan bahasanya tersebut dimiliki si anak tersebut dari orang tuanya. Kemudian ada juga yaitu pengertian dari pembelajaran bahasa. Apa sih pengertian dari pembelajaran bahasa? Yaitu proses penguasaan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Nah, proses penguasaan bahasa sendiri meliputi penguasaan secara alamiah dan secara formal. Contohnya, secara alamiah misalkan, saya adalah orang Jawa. Nah, kemudian saya bertemu teman baru yang berbahasa Sunda. Kemudian saya dengan teman saya ini berbicara, mengobrol, bertukar pikiran. Nah, dia menggunakan bahasa Sunda. Disitulah saya mulai mencerna nih, bahasa Sunda itu seperti apa. Oh, bahasa Sunda itu seperti itu nadanya, atau artinya dari bahasa Sunda itu bahasa Indonesianya seperti ini. Oh, maksud yang diucapkan menurut bahasa Sunda itu menurut bahasa Indonesianya begini. Nah, di situ proses secara alamiah terjadi. Proses pembelajaran bahasa secara alamiah terjadi. Kemudian secara formal, apa sih secara formal? Nah, secara formal ini biasanya ketika seorang siswa, murid, pelajar, mahasiswa mempelajari suatu bahasa di dalam kelas. Kayak misalkan kita ambil contoh anak SD. Ketika dia berangkat sekolah, memasuki kelas, kemudian ada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, disitulah mereka mulai mempelajari bahasa Arab secara formal, di mana memang sudah terencana dan sudah tersusun, misalkan hari itu akan mempelajari bahasa Arab seperti itu. Kemudian yaitu ada persamaan dan perbedaan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Persamaan dari pemerolehan dan pembelajaran. Praktiknya, baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya sama, yaitu pembentukan kebiasaan berbahasa, sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik bahasa. Yang kedua adalah kegiatan meniru, baik itu meniru secara suara, kalimat, atau metode penggunaannya atau intonasinya. Yang kedua adalah perbedaan dari pemerolehan dan pembelajaran. Jika pemerolehan, proses terjadi secara ambang sadar. Secara ambang sadar itu seperti apa? Seperti misalkan tadi ketika saya bertemu teman baru saya menggunakan bahasa ibunya dan saya mulai menganalisis bahasa tersebut. Nah, di situ saya secara tidak sadar atau ambang sadar mempelajari suatu bahasa. Kemudian komunikasi terjadi secara alamiah. Ya, alamiah terjadi begitu saja dan tidak direncanakan. Kemudian pembelajaran tidak dapat menyebut aturan tata bahasa. Ya, kayak misalkan saya tahu itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu seperti ini, seperti itu, intonasinya seperti itu, namun saya tidak bisa menyebutkan jika aturan bahasa Sunda itu seperti apa. Nah, kemudian proses diatur oleh strategi universal. Kemudian dari pembelajaran sendiri, proses terjadi secara sadar jika kita itu sedang mempelajari bahasa. Kayak misalkan, ya saya sekarang akan mempelajari bahasa Arab, maka saya di situ sadar jika saya sedang mempelajari bahasa Arab. Kemudian proses terjadi ketika orang dewasa belajar bahasa kedua. Nah, di situ misalkan saya sudah memiliki bahasa ibu saya, kemudian saya ingin mempelajari bahasa Arab. Nah, saya secara sadar akan
belajar bahasa Arab tersebut. Jadi saya menyadari jika saya itu sedang belajar bahasa. Kemudian kemampuan yang dimiliki merupakan hasil dari pengajaran atau ilmiah. Kayak misalkan saya pengen belajar bahasa Arab tersebut, itu tidak tahu nih aturan-aturannya atau bahasa-bahasanya seperti apa, maka saya akan minta tolong orang atau memang dalam suatu kelas itu ada yang mengajarkannya. Kemudian pembelajaran ini memiliki rumusan-rumusan aturan tata bahasa. Nah, jadi kayak misalkan untuk mempelajari bahasa Arab ini seperti misalkan ada rumus-rumus tertentu di mana saya harus mempelajarinya terlebih dahulu. Kayak misalkan membuat kalimat mufidah, di mana aturannya kalimat mufidah ini adalah kalimat yang tidak menimbulkan tanda tanya atau menimbulkan pertanyaan lainnya, seperti itu misalkan. Selanjutnya adalah bahasa Arab di madrasah-madrasah yang ada di Indonesia diperoleh atau dipelajari. Nah, setelah saya mengkaji, mencari, dan mempelajari antara diperoleh dan dipelajari, bahasa Arab yang ada di madrasah-madrasah di Indonesia ini dipelajari. Di madrasah-madrasah ini, para siswa itu memang mempelajari bahasa Arab sudah secara formal dan kemudian memang sudah diatur. Kemudian siswa ini secara sadar mempelajari bahasa Arab, kemudian mengetahui aturan-aturan tata bahasa dalam bahasa Arab. Kemudian apa saja sih manfaat yang akan diterima oleh siswa jika mempelajari bahasa Arab? Yang pertama adalah dapat melatih pendengaran untuk memahami fonetik atau sistem bunyi dalam bahasa Arab. Kemudian meningkatkan gramatika bahasa Arab. Selanjutnya, mempelajari kosakata bahasa Arab serta frasa bahasa Arab yang lebih lengkap lagi. Kemudian, mempermudah mempelajari Al-Quran, mendapat pemahaman tentang agama Islam, menambah pengetahuan secara global, dan menyempurnakan keterampilan dalam berbicara dan dalam pelafalannya. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.